Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Umum. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat Islam di dunia Islam Barat. Perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Hosinatus Sa'diyah dengan NIM 126 204 202 123. Yang kedua adalah Yeni Yulkarnain dengan NIM 126 204 203 175. Dan yang ketiga adalah Ihyaninda dengan NIM 126 204 203 182. A. Hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Filsafat Islam memiliki pengertian tersendiri karena ia memiliki sumber utama yaitu Al-Quran. Filsafat Islam adalah filsafat yang muncul dalam kehidupan Islam yang banyak dibicarakan oleh ilmuwan Islam dan sudah menjadi konvensi para pemikir Islam. Islam di sini menjadi jiwa yang mewarnai suatu pemikiran. Filsafat Islam bukan karena yang melakukan aktivitas kefilsafatan itu orang yang beragama Islam atau orang yang berkebangsaan Arab atau dari segi objeknya yang membahas pokok-pokok keislaman. Islam di sini adalah roh yang sebagai nilai spiritual sebuah filsafat Islam. Filsafat Islam adalah jembatan yang menghubungkan antara falsafah kuno dan falsafah pada abad kebangkitan atau Renaissance. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrial memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas. Sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Hubungan ini melahirkan hubungan fungsional antara filsafat Islam yang berbasis jadali dalam kerangka berpikirnya menjadi cara berpikir Yunani yang bercorak sintesis, kontinu, dan analogis. Selanjutnya yaitu B. Tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama ada Ibnu Bajjah. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah dengan julukan Ibnu Said dan Avenpes di Eropa. Lahir di Zaragoza pada abad ke-5 dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Dia seorang dokter, musisi, penulis lagu dan juga puisi. Yang kedua ada Ibnu Tufail. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik bin Muhammad Ibnu Tufail. Lahir di Granada pada abad ke-6 dan juga dia seorang dokter kemudian diangkat menjadi sekretaris gubernur. Yang ketiga ada Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusyid. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dan meninggal pada tahun 595 atau 1198 Masehi. Yang pertama ada pemikiran Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Kata bentuk mencakup arti, jiwa, sosok, kekuatan, makna, dan konsep. Akal merupakan bagian terpenting manusia. Akal manusia mendekati akal pertama dengan satu, meraih pengetahuan yang didasarkan pada bukti atau bentuk, dan dua, memperoleh pengetahuan tanpa mempelajarinya. Teori Ittisal Ibnu Bajjah yaitu tentang hubungan manusia dengan akal aktif. Tujuan teori ini adalah bagaimana cara mencapai, mengenal, dan mengetahui Tuhan, yaitu dengan cara mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan, memahami sesuatu melalui gagasan-gagasan universalnya. Sebab setiap perbuatan ada tujuannya, baik perbuatan manusia maupun Tuhan, baik bersifat jasmani atau rohani. Yang kedua yaitu pemikiran Ibnu Tufail.
yaitu menyelaraskan Aristoteles dengan Neoplatonis dan Al-Ghazali dengan Ibnu Bajjah. Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekekalan dalam esensi dan kekekalan dalam waktu, dan percaya bahwa Tuhan ada sebelum adanya dunia dalam hal esensi, tetapi tidak dalam hal waktu. Hubungan materi dan jiwa meminjam istilah-istilah Plotinian yang diadopsi Ibnu Tufail sebagai kerangka metafisikanya bahwa semua wujud ada karena partisipasi dalam realitas, kesatuan, dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga ada pemikiran Ibnu Rusyid. Dia menegaskan bahwa antara agama Islam dan juga filsafat tidak ada pertentangan. Bila ada teks wahyu yang secara lahiriahnya bertentangan dengan pendapat akal, maka teks itu haruslah ditafsirkan terlebih dahulu sehingga menjadi sesuai dengan pendapat akal. Alam diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada atau al-adam, tetapi dari sesuatu yang telah ada. Dan mengingatkan bahwa paham khodimnya alam tidaklah tentang alam ada dengan sendirinya, atau tidak dijadikan oleh Tuhan, melainkan betul diwujudkan terus-menerus. Mengenai kebangkitan pada hari akhirat, dia berpendapat bahwa yang dibangkitkan itu adalah badan yang serupa dengan yang ada di dunia. Menurut Ibnu Rusyid, para filsuf muslim berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal bersifat juz'i tidaklah seperti pengetahuan manusia, karena pengetahuan manusia mengambil bentuk efek, sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab. Selanjutnya, filsafat Islam sesudah Ibnu Rusyid. Ada 3 tokoh filsafat Islam sesudah Ibnu Rusyid. Yang pertama yaitu Nasiruddin At-Tusi yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi, lahir pada tanggal 18 Februari 1201 di Tus, Iran, dan meninggal pada 672 Hijriah atau 1274 Masehi di Baghdad. Dia merupakan seorang ilmuwan Islam. Yang kedua ada Muhammad Iqbal, lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, Pakistan, dan meninggal pada 21 April 1938 di Lahore. Beliau merupakan seorang penyair, filsuf, dan politisi yang menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Yang terakhir ada Mullah Sadra, memiliki nama lengkap Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Shirazi, sering disebut Sadruddin Asy'ari atau Mullah Sadra atau Sadra. Lahir di Shiraz, Perpolis, Iran pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi. Pikiran Nasiruddin At-Tusi, kebahagiaan utama Sa'adatul Quswa adalah tujuan moral utama yang ditentukan oleh tempat dan kedudukan manusia di dalam evolusi kosmik yang diwujudkan melalui kesediaannya untuk berdisiplin dan patuh. Penyakit moral disebabkan oleh 1. Keberlebihan, 2. Keberkurangan, atau 3. Ketidakwajaran akal, kemarahan, atau hasrat. Jiwa merupakan suatu realitas yang bisa terbukti sendiri dan karena itu tidak memerlukan lagi bukti lain. Menurut Tusi, metafisika terdiri atas 2 bagian, ilmu ketuhanan atau ilmu ilahi, dan filsafat pertama atau falsafahul ula. Pengetahuan tentang Tuhan, akal, dan jiwa merupakan ilmu ketuhanan, dan pengetahuan mengenai alam semesta dan hal-hal berhubungan dengan alam semesta merupakan filsafat pertama. Logika sebagai suatu ilmu bertujuan memahami makna-makna dan sifat dari makna-makna yang dipahami, sedangkan sebagai alat, ia menjadi kunci untuk memahami berbagai ilmu. Tuhan merupakan suatu postulat pokok etika. Pemikiran Muhammad Iqbal. Iqbal menjelaskan pentingnya arti dinamika dalam hidup. Tujuan akhir setiap manusia adalah hidup, keagungan, kekuatan, dan kegairahan. Teori dinamika memiliki dasar konsep sendiri. Teori dinamis Iqbal didasari pula dengan teori benda yang memiliki sifat rasa, hubungannya dengan persepsi jiwa dan penyebabnya. Ia menekankan bahwa dunia ini adalah benda yang bergerak cepat tanpa henti. Ini artinya manusia dituntut untuk senantiasa bergerak dan bergerak sampai menuju kehidupan spiritual yang abadi. Pemikiran Mullah Sadra. Dalam teori pengetahuannya, Mullah Sadra menetapkan 3 jalan utama mencapai kebenaran atau pengetahuan, yaitu jalan wahyu, jalan ta'akul atau al-burhan, yang artinya pembuktian, serta jalan musyahadah atau mukasyafah, yaitu jalan penyaksian kalbu dan penyingkapan mata hati, yang dicapai melalui penyucian diri dan kalbu. Pengalaman intuitif jauh dari menolak penalaran, bahkan merupakan bentuk penalaran yang lebih tinggi, yaitu bentuk yang lebih positif dan konstruktif ketimbang penalaran formal. Namun, dia juga mengakui wujud aktual dan karenanya merupakan realitas-realitas yang konkret.
Dalam setiap perubahan selalu ada beberapa maudu atau subjek yang menggerakkan walau tidak dapat ditetapkan dan diterangkan secara mantik. Menurut Mullah Sadra, perjalanan ini adalah perjalanan dari makhluk menuju makhluk dengan hakikat. Demikian presentasi kami. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.